Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Izul. Jadi adapun saya buat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir saya sebagai seorang mahasiswa. Tugas akhir saya yang dimana sistem pakar pada penyakit perokok. Jadi tugas akhir ini diberikan oleh dosen pengampu saya, yaitu Ibu Dewi Kusumawati, mata kuliah sistem pakar. Jadi sebelumnya terima kasih kepada teman-teman. Jadi di sini mungkin saya hanya mencoba mereview sistem ataupun aplikasi sistem pakar saya, mungkin tidak mendalam mengenai codingan ataupun pembuatan codingan ataupun pembuatan database saya. Jadi saya cuma mereview proses kerja daripada sistem pakar saya. Oke, jadi sebelum kita membuat sistem pakar ataupun aplikasi, jadi karena di sini saya sebelumnya aplikasi saya di sini sistem pakar saya berbasis website. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah sistem ataupun aplikasi berbasis website, jadi ada beberapa tools yang harus kita gunakan atau yang harus kita butuhkan untuk pembuatan sistem aplikasi tadi yang berbasis website. Oke, jadi yang pertama itu Apache Server, kemudian web server, kemudian text editor, kemudian web browser. Oke. Dari beberapa yang dibutuhkan tadi, ada 3 software yang saya gunakan untuk membuat sistem pakar saya. Jadi yang pertama yaitu SAMPP. Jadi SAMPP ini adalah sebuah software yang berdiri sendiri, sebuah software server yang berdiri sendiri, yang dimana di dalamnya terdapat Apache Server dan MySQL Server. Kemudian text editor, di sini text editor yang saya gunakan adalah Sublime Text. Kemudian web browser yang saya gunakan yaitu Google Chrome. Nah, jadi dari ketiga software tadi yang saya gunakan, mungkin dari teman-teman ada yang ingin membuat atau ingin mencoba belajar mengenai sistem pakar ataupun aplikasi yang berbasis website, dan teman-teman belum punya ketiga software tadi, mungkin teman-teman bisa download beberapa software tadi yang sudah taruh di deskripsi di dalam YouTube channel saya ini. Oke, terima kasih. Mungkin saya langsung lanjut saja. Jadi seperti yang saya katakan di awal, bahwasannya di sini saya hanya mereview di mana proses kerja daripada sistem pakar saya itu menganalisa penyakit pada para perokok. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka software atau aplikasi yang bernama SAM. Jadi kalau teman-teman belum punya, teman-teman silahkan download, kemudian teman-teman install. Karena saya punya sudah, jadi saya langsung buka saja. Jadi yang pertama itu kita aktifkan Apache dan MySQL-nya. Caranya tinggal kita start. Ketika sudah menyala portnya, sudah ada value dari portnya, otomatis itu sudah Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal minimize. Kemudian kita masuk di browser. Jadi di sini saya pakai Google Chrome. Jadi jika teman-teman menggunakan browser lain, silakan, entah itu Opera Mini, Mozilla Firefox ataupun yang lainnya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba memperlihatkan kepada teman-teman sekalian database saya. Jadi di sini untuk melihat database itu, caranya kita harus memasukkan hostname-nya. Kodenya itu localhost garing php myadmin. Enter. Oke, jadi ini tampilan menu bar daripada pembuatan database di PHP myadmin atau basis data di PHP myadmin. Jadi di sini database saya bernama DB Perokok. Jadi ini database saya. Di database saya ini ada beberapa tabel, ada 3 tabel. Yang pertama tabel gejala, tabel penyakit, dan tabel tindakan. Di sini tabel penyakit ada 5. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, ada gangguan paru-paru sampai di poin 5 tingkat kesuburan. Kemudian ini tabel gejala.
batuk berdahak sampai di poin 12 munculnya gejala kelainan pada hormon. Jadi di sini gejala ada 12. Kemudian di tabel tindakan ada 5 poin juga. Ini teman-teman bisa lihat. Jadi mungkin untuk sekarang saya belum bisa menjelaskan bagaimana cara membuatnya. Jadi saya hanya mereview sebatas seperti ini saja. Oke, jadi nanti database ini kita akan panggil di codingan Sublime Text di PHP-nya. Oke, mungkin setelah ini saya akan mereview lagi mengenai codingan saya. Nah, jadi ini codingan saya. Ini di sini ada beberapa file yang berekstensi PHP dan juga CSS. Nah, jadi di sini ada index. Jadi index ini adalah codingan untuk menampilkan halaman berandanya atau halaman utamanya. Kemudian ada tes PHP. Jadi tes PHP ini untuk tampilan proses menganalisa daripada gejala-gejala yang ada di database tadi. Kemudian ada ekstensi, ada file hasil ekstensi PHP. Jadi di sini adalah file yang berguna untuk memproses hasil analisa dari gejala tadi untuk menghasilkan suatu data penyakit yang sesuai dengan gejala tadi. Oke. Jadi ada ekstensi CSS. Jadi CSS ini dia untuk mengatur daripada warna ataupun hal-hal lain yang berbentuk di sini ada koneksi. Jadi koneksi ini untuk menghubungkan database dengan PHP kita, dengan codingan kita, agar nanti di web browser data kita sesuai di database. Ini database saya, DB Peroko. Oke, mungkin setelah itu coba kita lihat hasil sistem pakar saya. Jadi saya akan coba panggil. Caranya masukkan hostname tadi, localhost garing nama aplikasi, nama folder yang tempat kita menyimpan aplikasi kita atau sistem pakar kita. Misalnya saya punya Peroko. Oke. Kemudian enter. Nah, ini dia tampilan daripada aplikasi atau sistem pakar yang saya buat. Ini adalah tampilan berandanya. Ada menu home, selamat datang, dan juga ada tombol atau button mulai menganalisa penyakit. Nah, kalau kita ingin menganalisa suatu penyakit atau ada user yang ingin menganalisa penyakit pada perokok, dia bisa langsung menekan tombol mulai menganalisa. Misalnya saya contohkan seperti ini. Nah, tampillah di halaman selanjutnya, halaman tes, yang dimana halaman tes ini untuk menganalisa daripada user tadi sesuai gejala-gejala yang ada di sini. Jadi gejala di sini ada 12 gejala. Misalnya saya contohkan di sini gejala yang pertama yaitu apakah terdapat gejala batuk berdahak? Misalnya kita ya saja. Apakah terdapat gejala cepat lelah? Kita ya. Apakah terdapat gejala sesak napas? Kita ya. Apakah terdapat gejala sesak di dada? Tidak. Apakah terdapat gejala memiliki bau yang tidak sedap? Tidak. Oke, jadi sebelumnya teman-teman, apa yang saya tekan ya dan tidak ini menyesuaikan saja dengan gejala yang user ya rasakan. Jadi di sini saya hanya contohkan saja. Jadi ketika ada yang merasakan ini harus sesuai dengan gejala yang dia rasakan dengan di pertanyaan yang ada di sini. Oke, saya lanjut. Terdapat gejala sakit tenggorokan? Oke, kita tidak. Apakah terdapat gejala perubahan suara? Kita ya. Apakah terdapat gejala tidak nyaman atau nyeri pada dada? Kita ya. Apakah terdapat gejala daya ingat menurun? Tidak. Apakah terdapat gejala adanya peradangan? Tidak. Apakah terdapat gejala muncul bercak bentik? Tidak. Apakah terdapat gejala munculnya gejala kelainan pada hormon? Kita tekan tidak saja. Oke, setelah selesai tadi proses analisa. Nah, di sini ada tombol hasil analisa. Jadi ketika kita sudah memasukkan tadi analisa gejala tadi, jikalau kita ingin melihat hasil analisanya, kita tinggal menekan tombol
tampilkan hasil analisa seperti saya contohkan sekarang. Oke, nah jadi ini dia hasil analisa penyakit perokok. Jadi ada beberapa di sini hasil analisanya, dan juga presentasinya juga tercantum di hasil analisanya. Seperti ini. Kemungkinan terserang gangguan paru-paru 50%. Nah, berarti sesuai gejala tadi, orang ini mengidap penyakit paru-paru. Kemungkinan terserang gangguan paru-paru sebanyak 50%. Dan juga di sini tertera tindakan-tindakan yang harus dilakukan atau pengobatan yang harus dilakukan oleh si user yang kena gejala tadi. Nah, di sini juga ada kemungkinan terserang kanker mulut 50%. Ada juga tindakannya. Ada juga kemungkinan terserang gangguan lambung 50%, dan juga ada tindakannya. Jadi presentasi yang ada di sini sesuai dengan gejala yang kita masukkan. Nah, mungkin untuk proses analisa penyakit perokok mungkin cuma di situ saja. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan analisa lagi, teman-teman bisa mengklik home. Nah, terus tekan mulai analisa lagi. Kemudian selanjutnya terus menerus seperti yang saya contohkan tadi. Jadi mungkin hanya itu saja dari aplikasi yang saya buat, sistem pakar, mungkin sistem pakar yang sangat sederhana yang saya buat. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah banyak membantu saya, teman-teman kelas saya, teman-teman di himpunan saya, ataupun dosen-dosen saya yang telah banyak membantu. Dan juga terima kasih atas supportnya kepada viewers saya. Semoga saya ke depan semakin lebih berkarya lagi. Jadi mungkin saya di sini pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa tombol loncengnya, karena sesungguhnya subscribe itu gratis, guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.